Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kasus yang saya temui di lapangan. Ada suami istri yang datang mengalami gangguan jin secara tiba-tiba, ya, kesurupan yang berhari-hari. Jadi setiap hari itu selalu ada kesurupannya, ya. Setiap hari ada kesurupannya. Lost control, badannya udah lemas, sudah diruqyah, ya, oleh peruqyah, diruqyah itu nggak sembuh-sembuh juga. Nanti sembuh seminggu, kesurupan lagi. Sembuh 2 minggu, kesurupan lagi. 1 bulan, kesurupan lagi. Lalu kasus kedua, ada seorang anak yang usianya sekitar 2 atau 3 tahun, ya. Tidak normal pertumbuhannya. Tubuhnya kecil, tidak normal pertumbuhannya. Bapak ibunya datang membawa anaknya ke Masjid Hijau waktu itu, udah cukup lama ya kasus ini. Lalu menceritakan kondisi putrinya seperti ini. Nah, ini bagaimana nih Ustadz, gitu ya. Nah, mereka bercerita awalnya tidak apa-apa, tapi ternyata pertumbuhannya mulai terlihat tidak bagus dan tidak bisa jalan. Jadi masih pakai jalannya tuh pakai kursi roda anak gitu ya. Nah, apa namanya, baby walker ya. Nah, ya pakai itu. Padahal sudah 2 tahun lebih, ya. Lalu ada lagi ustazah datang karena kesurupan. Suaminya ustaz. Mereka berdua hafiz Quran, ya, mengajar sehari-hari, mengajar tahsin tahfiz di masjid. Jauh dari rumah saya. Entah dari mana taunya datang ke rumah saya. Dia datang, katanya setiap kali diruqyah selalu kesurupan. Dan ingin datang kemari agar ruqyahnya tidak kesurupan. Karena letih, lelah gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Ustadz gitu ya, bercerita. Karena sudah cukup sering diruqyah, sudah lelah, capek, letih. Setiap kali dibacain Quran nanti kesurupan. Diruqyah sama suaminya kesurupan, ya. Padahal seorang penghafal Quran sehari-harinya mengajarkan tahsin tahfiz ke anak-anak. Lalu ada apa sebenarnya, ya? Setelah diselidiki dari 3 kasus ini, dan sebenarnya tidak hanya 3 kasus ini, ada banyak kalau saya ceritakan, tapi saya ambil 3 kasus ini. Yang satu tadi kesurupan, biasa-biasa aja kehidupannya. Yang kedua ada penyakit medis terhadap anaknya. Yang ketiga seorang penghafal Quran, mengajarkan Quran. Kenapa bisa kesurupan juga? Kenapa ada setan jin merasukinya dan diruqyah mengamuk-amuk? Ya, ternyata begitu saya diagnosa, permasalahannya ada apa? Ada buhul jiwanya, ada sakit hati yang luar biasa terhadap seseorang, ya, suaminya, mertuanya, iparnya. Nah, ketika didiagnosa seperti ini, yang pertama ke suaminya, yang tadi Ustadz Ustazah sesuaminya juga, yang anaknya di baby walker terhadap masa lalu mereka, mantan-mantan mereka. Sakit hati yang luar biasa, sudah lama sakitnya. Sakit hati, ada kejadian yang membuat mereka sakit hati, dan itu sudah lama, dianggap sama orang lain atau suaminya, pasang hidupnya sudah selesai, tapi ternyata tidak. Begitu diajak ngobrol, emosinya muncul, mulai kesurupan. Sadarkan, saya minta untuk memaafkan, saya bimbing. Nah, ketika berusaha untuk memaafkan, ada yang teriak, langsung tegang, ya, yang anaknya, putrinya itu di baby walker sudah 2 tahun lebih.
suami istri punya masalah di masa lalu dengan mantannya, saya bimbing. Tegang langsung, badannya tegang, langsung teriak, tidak mau, tidak bisa memaafkan, gitu. Tidak mau, tidak bisa memaafkan. Nah, setelah diuji lagi, diterapi lagi, alhamdulillah, akhirnya mereka mau memaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang antum sering kesurupan atau punya masalah dengan gangguan jin, mungkin belum sembuh-sembuh, menyangka dirinya disihir, coba cek diri antum, ternyata kuncinya memaafkan. Ketika kita mau berusaha menerima takdir Allah, takdir buruknya Allah, dan kita mau memaafkan orang-orang di sekitar kita, memaafkan dengan tulus, memaafkan untuk semakin dekat dengan Allah, memaafkan agar kita bisa semakin tenang, bisa bahagia. Nah, dengan begitu ternyata selesai mereka memaafkan dari 3 kasus ini, baru saya ruqyah, baru saya bacakan Al-Quran, muntah, ada yang tidak muntah, tapi sudah tenang. Saya ajarkan ruqyah mandiri, sudah tenang. Ternyata kuncinya memaafkan. Memang sulit, tapi kita harus berusaha agar kita layak dekat dengan Allah yang Maha Memaafkan. Semoga Allah mengkaruniakan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mudah untuk memaafkan, hamba-hamba Allah yang berlapang dada, ya, hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.